Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu yakni Dr. Utsman Nur MAG serta teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan. Baiklah, kami dari perwakilan dari klaster 4 memaparkan materi kami dengan judul Perencanaan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita masuk ke materi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu bahwa materi atau bahan ajar merupakan studi yang disajikan seorang pendidik atau guru, kemudian diolah dan dipahami oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian apa pengertian perencanaan? Semua yang kita ingin lakukan, kalau mau baik hasilnya maka perlu dilakukan perencanaan. Menurut pendapat para ahli ada mengatakan bahwa perencanaan itu merupakan menyeleksi, menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi. Ada juga berpendapat bahwa perencanaan adalah hubungan apa yang ada sekarang atau what is dengan bagaimana seharusnya atau what shall be. Itu semua adalah tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber yang kita butuhkan. Kemudian dalam agama, atau dalam pendidikan agama Islam, atau dalam Al-Quran dan hadis, jelaskan bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan, dianjurkan untuk berniat sebelum melakukan sesuatu. Inna malu berniat, sungguhnya apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita niat. Selanjutnya, apa sebenarnya pengertian perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam? Pengertian perencanaan pembelajaran agama Islam adalah upaya untuk membelajarkan siswa dari tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran, pelatihan yang telah ditentukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, macam-macam perencanaan. Perencanaan pertama adalah perencanaan menurut luas jangkauannya, yang terdiri dari perencanaan makro. Perencanaan ini adalah perencanaan menetapkan kebijakan-kebijakan. Kemudian perencanaan meso adalah perencanaan yang ditetapkan kemudian dijabarkan lebih rinci lagi. Kemudian perencanaan mikro adalah perencanaan tingkat institusional dan kekhususan dari lembaga mendapat perhatian. Kemudian yang kedua adalah perencanaan menurut tingkatannya. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang berkaitan dengan penetapan tujuan. Kemudian perencanaan manajerial atau manajemen adalah ditunjukkan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah lebih memusatkan pada pekerjaan pada tingkat pelaksanaan, dikerjakan pada tingkat perencanaan di lapangan dari rencana manajerial. Kemudian yang paling penting adalah materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa-apa materi perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam? Yang pertama adalah materi pengajaran keimanan. Berarti proses pengajaran tentang aspek kepercayaan. Dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran agama Islam. Inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. Kemudian pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya, mengajarkan agar tetap beradab, berakhlakul karimah terhadap siapapun, termasuk kedua orang tua, guru, dan masyarakat di sekitarnya.
Kemudian pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, seperti berpuasa, bersedekah, berzakat, melaksanakan sholat, berinfak, berwakaf. Itu semua adalah merupakan ibadah, baik ibadah sunnah, wajib, dan seterusnya. Kemudian pengajaran fikih. Pengajaran fikih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang kemudian bentuk-bentuk Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya pengajaran fikih bagaimana cara bermuamalah, bertahara, caranya menjual beli, bagaimana caranya membersihkan diri dari najis dan apalagi namanya itu najis dan hadas. Ya, kemudian pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Artinya, belajar Al-Quran tidak mesti atau tidak hanya pintar mengaji, tapi bagaimana kita mengerti kandungannya, kemudian kita mengamalkannya. Itu yang lebih utama. Dan nilai plusnya ketika ada siswa yang menghafal atau menghafal Al-Quran. Kemudian pengajaran sejarah. Pengajaran sejarah Islam bertujuan agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal sampai zaman sekarang, sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam. Karena tanpa sejarah kita tidak bisa mengetahui perkembangan atau hikmah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah atau umat-umat terdahulu yang sampai sekarang kita masih dengar, masih kita baca sebagai pelajaran dan sebagai motivasi untuk selalu tetap mencintai agama Islam. Ya, demikian itu pemaparan singkat kami dari perwakilan klaster 4 sebagai kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dikerjakan oleh setiap guru ataupun calon guru. Baik itu bukan pendidikan agama Islam maupun artinya mata pelajaran pendidikan Islam, tapi semua mata pelajaran harus dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, karena semua pelajaran adalah berdasarkan pendidikan agama Islam apapun yang kita lakukan. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya, karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruknya datangnya dari pribadi saya sendiri, dari diri saya sendiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.